Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para guru yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat, Bapak Subur, dan juga Bapak Ajilili Jarkoni, Ustadz Ihsan ada? Enggak ada kayaknya. Dan juga yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Samsuri Jab beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan juga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya salihin dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi dalam rangka thalabul ilmi, kewajiban kita mencari ilmu. Kata para ulama, kalau orang nggak belajar agama 3 hari berarti sakit. Berarti jiwanya sakit. Kayak kita nggak makan 3 hari, apa yang terjadi? Sakit. Nah, sama ilmu agama, jiwa kita nih kalau nggak diajarkan ilmu agama 3 hari saja maka dikatakan sakit, gitu ya. Seperti orang nggak makan 3 hari. Kita sehari aja makan 3 kali, apalagi kalau tidak. Nah, begitupun ibadah. Jadi ibadah itu harus selalu didampingi dengan ilmunya. Ya, makanya para ulama untuk mencapai tujuan ibadah itu harus mempunyai 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu hikmah. Jadi kalau ibadah kita pengen mencapai tujuannya, maka harus menguasai 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Mengesahkan Allah. Artinya apa? Kita belajar ibadahnya ikhlas, tulus karena Allah. Itu namanya kajiannya ilmu tauhid. Yang kedua, tata cara ibadah, namanya fikih. Makanya juga kita perlu ngaji fikih. Bagaimana supaya ibadah kita benar sesuai dengan aturan fikih. Ya, kalau enggak, ya enggak diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardu datun latuk balu. Orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, jangan. Nah, makanya kuasai fikihnya. Yang ketiga, supaya mantap harus menguasai hikmah. Hikmah itu apa? Manfaat. Setiap ibadah itu pasti ada manfaatnya. Kenapa kita sholat? Kenapa sholat harus berdiri? Kenapa kudu sedekap? Kenapa harus wudu dulu? Kenapa wudu harus muka dulu yang dibasuh? Kan itu pasti ada hikmah. Dan itu sebagian udah kita pelajarin. Biar apa? Biar ibadahnya berbekas. Kalau nggak tahu hikmahnya, coba dah. Sholatnya males, wudunya sekenanya. Kenapa? Karena tidak tahu hikmahnya, gitu ya. Nah, maka ilmu hikmah itu penting. Ya, makanya ngaji biar tahu, ya. Kayak sekarang nih kita membahas tentang korban. Kenapa kita bahas-bahas terus? Biar tahu apa hikmah daripada korban. Biar kita apa? Semangat. Dengan kayak kita sakit, dikasih obat sama dokter, dikasih tahu nggak manfaatnya. Nah, yang ini nih buat kalau demam. Nah, ini kalau yang nyeri, dikasih tahu. Biar apa? Biar kita minumnya teratur, semangat. Ya kan? Kalau kita datang ke dokter nggak kasih tahu, pokoknya obat sekresek dikasih nih, ya kan, kita bingung minumnya nih, ya. Nah, itulah pentingnya ngaji dikit-dikit, kita tahu hikmahnya, biar ibadah kita lebih semangat dan juga lebih berbekas, gitu ya.
Karena iman kita sekedar apa? Baru sekedar. Kalau tingkatan, oh gue mah ibadah bukan karena surga, bukan karena pahala, tapi karena Allah. Beda kelasnya, kita mah belum bisa. Pasti Bapak semuanya termasuk saya, kenapa sholat takut sama neraka? Paling gitu. Bukan takut sama Allah. Ya kan? Kenapa sholat? Pengen masuk surga. Kelas kita masih segitu. Ya kan? Beda dengan para ulama yang sudah imannya sudah mantap. Pokoknya dia mah ibadahnya karena Allah. Kalau kita belum. Masih diiming-imingin. Ada surga, ada neraka. Itu tidak cukup juga sudah neraka. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Apa? Ya kayak sholat. Ada kan sholat itu buat kesehatan. Kenapa itu dikaji? Biar orang mau sholat. Ya kan? Tuh. Nah, maka kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, makanya terus niatin ngaji. Walaupun nanti kita seandainya belum nyampe, kita keburu meninggal dunia, namanya udah niat. Saya mau ngaji. Kehendak Allah beda dengan kehendak kita kan gitu. Kayak Bapak habis sholat nih, niatin sholat zuhur, ya Allah, saya pengen niat sholat asar. Nah, artinya apa? Kita selama itu nungguin asar. Habis sholat asar, ya Allah, saya mau sholat maghrib. Nah, jadi kita selama itu kita berarti sedang apa? Menunggu datangnya maghrib, menunggu datangnya asar. Kalau kita meninggal, udah niat, ya kan? Nah, itu. Walaupun kita sedang nonton TV, tapi niat awal kita apa? Menunggu maghrib sambil nonton TV, kan gitu. Kan nggak mungkin kita di masjid terus. Nunggu maghrib di masjid terus. Nunggu johor, diomelin bini, ya kan? Kita kerja niatin, tapi sambil nunggu asar, ya. Kita masih di kantor, ya, asar, ya niatin sambil nunggu pulangnya, datangnya sholat maghrib. Jadi itu niat, ya, itu. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, tapi juga sehat wal afiah, sehingga kita pakai buat ibadah. Banyak orang sehat tapi tidak walafiah. Apa ya, sholat sehat doang, sholat mah enggak, jamaah mah enggak, ngaji mah berarti dia cuman sehat aja. Kita alhamdulillah. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang saya hormati, kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang kan masih masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ya, sekarang kalau nggak salah tanggal 24 ya, Dzulqa'dah masuk ke hari 24 ya. Berarti pemerintah sudah menetapkan Dzulhijjah itu lebaran tanggal 17. Ya, tanggal 17 ya, hari Senin kalau nggak salah. Nah, berarti yang 17 itu Bang Mansur libur tuh, masa teman takbiran ngaji baik. Udah ada yang narik belum tuh? Udah. Ya kan? Atau dimajuin ngajinya malam Minggu. Ya kan? Nah, berarti itu malam Senin kalau nggak salah, ya kalau ada perubahan malam takbiran. Ya. Tanggal 17. Kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan. Jadi kata Nabi ada 10 hari yang dimuliakan Allah dalam sebulan. Yang pertama ada akhir 10 Ramadan. Itu dimuliakan sama Allah. Nah, jadi 10 hari akhir Ramadan itu diutamakan sama Allah. Kenapa di akhir 10 Ramadan? Karena di akhir itu ada Lailatul Qadar. Ya, maka kita kalau di akhir Ramadan 10 akhir itu seharusnya kita lebih apa? Lebih kencang lagi ibadah. Lebih perbanyak lagi di masjid. Kenapa? Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Ya kan? Nah, kalau kita kan 10 akhir udah bukan di masjid, di mall, di mana lagi? Di pasar, pas subuh pagi-pagi udah begitu. Malam ya kan? Seharusnya gitu ya. Yang kedua, 10 apalagi 10 di awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah tuh besok tuh. Itu kenapa itu diutamakan sama Allah? Karena di situ ada tarwiyah, ada Arafah, ada udhiyah. Ya.
Tarwiyah tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah. Arafah tanggal 9. Udhiyah tanggal 10. Makanya sunnah di situ puasa tuh. Ya, kemarin kita udah bahas puasa hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kalau kita nggak bisa puasa 1 sampai 9, minimal 2 hari. 8, 9 tarwiyah sama Arafah. Tarwiyah itu artinya ragu-ragu karena Nabi Ibrahim itu menerima mimpi, wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Ragu ini dari Allah atau bukan. Nah, hari ke-9-nya tarwiyah artinya meyakini, oh kalau ini benar dari Allah, ya. Jadi tanggal 8 tanggal 9. Nah, itu puasa sunnah. Ya, barang siapa yang puasa di tanggal 8 itu kan setara dengan puasa 60 tahun. Sittina sanatan. Ya kan? Tuh, makanya enggak 1 sampai 10, 8, 9. 2 hari enggak kuat, 9-nya aja. Arafahnya saja. Ya, Arafahnya ini dikhususkan buat orang yang tidak pergi haji. Kalau yang pergi haji nggak puasa. Nah, maka kita yang nggak pergi haji minimal puasa. Udah nggak pergi haji nggak puasa lagi kan banget, ya kan? Kagak puasa juga, udah tanggal 10-nya udhiyah korban. Tanggal 10-nya korban. Ya, bagi yang tidak haji. Tuh. Kagak kuat juga, ya pergi haji kalau begitu. Nggak mau puasa, ya pergi haji, ya kan repot amat. Ya kan? Mau pilih yang mana? Puasa 2 hari atau sehari atau korban atau pergi haji, ya kan? Kan begitu pilihannya ya. Nah, kalau kita nggak sanggup puasa, nggak sanggup pergi haji, ya sudah puasanya aja 2 hari. Nggak sanggup 2 hari, pilih sehari. Nggak sanggup juga ya korban. Nggak sanggup juga banget amat, ya kan? Emang puasa pakai modal kan enggak? Jadi jangan sampai kosong pisahan, haji kagak, puasa kagak, korban banget, kan? Itulah pentingnya kita untuk apa? Mengetahui hikmahnya, ya. Terus 10 hari apa lagi? 10 hari di awal bulan Muharram. Itu juga 10 hari yang utama, ya. Tanggal 10-nya kan kita rayakan sebagai hari raya yatim, ya, lebaran yatimnya. Itu 10 hari yang Allah utamakan. Nah, sekarang kita masuk babul udhiyah, yaitu bab yang menjelaskan tentang kurban. Ya, hiya sunnatun muakkadatun. Jadi kurban itu asal katanya sunnah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah mendekati wajib. Ya, ini 3 ulama yang mengatakan, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hanafi, ya kan? Itu 3. Imam Hambali, kalau Imam Hanafi wajib, ya wajib. Kenapa beliau sendiri wajib? Karena beliau merujuk kepada hadis Nabi, man lahu kana sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tapi dia enggak berkorban, maka jangan dekatin tempat sholat. Jadi Nabi melarang umatnya yang mampu berkorban jangan deketin tempat sholatnya. Padahal dia mampu, tapi dia nggak berkorban, maka dilarang sama Nabi jangan deketin tempat sholat. Deketin aja nggak boleh, apalagi sholat, baca kan begitu. Nah, maka dari sinilah ya Imam Hanafi wajib. Kenapa? Ya sholat aja percuma. Ya. Kalau dalam Al-Qur'annya fasalli li rabbika wanhar. Ya. Fasalli, maka salatlah kamu. Wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban li rabbika, karena Tuhanmu. Ya. Tapi pendapat ini beda dengan Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i yang mengatakan hadis itu tidak mewajibkan. Hal ini sama seperti halnya dengan sholat Jumat. Nah, itu disunahkan mandi.
Pakainya di situ kan wajib. Orang yang mau sholat Jumat maka wajib mandi. Di situ artinya wajibnya diperintahkan untuk mandi ya. Artinya sunnah, bukannya wajib sama dengan korban ya. Makanya sunnah ya. Nah, wala tajibu, dan tidak wajib korban itu ya. Korban itu tidak wajib, tapi bisa jadi wajib illa binadrin, kecuali najar ya. Kalau tol rumah gua nih, tanah gua kena tol nih, dibebasin nih gua sama korban, nah berarti beda. Korbannya apa nih? Wajib. Perasaan. Berarti korbannya wajib. Pas tuh seminggu mau Idul Adha tol dibayar, berarti apa? Wajib korbannya kan ya. Jadi korbannya wajib, atau besoknya korban, hari ini dibayar, ya udah wajib ya kan, udah wajib. Berarti wajib korban. Kenapa? Karena najar jatuhnya ya. Apa bedanya korban najar dengan korban wajib? Kalau korban najar sama korban wajib sama sunnah itu bedanya. Kalau wajib nggak boleh makan dagingnya, nggak boleh ya kan. Jadi kalau kita najar maka kita nggak boleh makan sedikit pun, nggak boleh buat orang lain ya kan. Tuh, kalau korban sunnah disunnahkan makan sepertiganya aja, sedikit, jangan paha belakang 2. Tentang korban minta paha belakang 2, yang lain apanya jangan sekedarnya aja, tabarukan sunnah ya. Maka di sini kita yang mau korban nih pakai embel-embel, saya niat korban sunnah ya, saya korban sunnah. Kenapa? Karena kalau tidak ada sunnahnya bisa jadi ntar kita nonton kambing atau mau kemana nih, mau ke ngeliat sapi, buat apa? Korban. Siapa? Saya dong. Bisa jadi wajib, bisa jadi wajib. Atau kita nonton kambing, ini korban saya tahun ini, nah, maka menjadi wajib ya. Kenapa? Ya karena ucapan itu ya, ucapan tidak ada sunnahnya ya kan, karena belum waktunya. Belum waktu kan ngomongnya sekarang dia ya, ngomongnya sekarang ya. Maka kalau ngomong sekarang harus pakai sunnah ya. Itu kenapa pakai muakkadah, karena memang amalan yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Ma'amalu ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabu ilallah min iraqatid dam ya kan. Tidaklah amalan manusia yang paling utama pada hari raya Idul Adha, yaitu yang Allah paling cintai adalah mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Kenapa? Wa inna lita'ti yaumal qiyamah bikuruniha. Nah, nanti pada hari kiamat orang yang berkorban itu nanti dijemput oleh hewan korbannya masing-masing ya kan. Nanti makanya Nabi menganjurkan korbanilah ya, cari yang paling besar. Kenapa? Karena mereka nanti hari kiamat datang menjemputmu. Kan kalau yang besar kan enak ditaikinnya ya kan. Cari yang paling besar. Nah, hukumnya korban itu apa? Hukumnya sepanjang tahun, bukan seumur hidup sekali, bukan. Beda dengan akikah. Kalau akikah cuman sekali, itu pun sama sunnah. Tapi sunnahnya siapa? Sunnahnya orang tua kita. Kalau akikah yang sunnah itu adalah orang tuanya, bukan kitanya. Kalau kita sekarang nih belum diakikahkan ya kan, orang tua kita emang nggak mampu, ya nggak ngapa-ngapa. Kita punya duit, lebih baik korban. Jangan akikah. Karena apa? Karena akikah itu tanggung jawab orang tua ya kan, bukannya kita gitu ya kan. Terus juga kenapa harus korban? Karena memang sekarang momennya korban ya kan. Gitu. Kalau akikah
Bisa kapan? Kapan aja. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita punya duit nih, mau korban atau mau akekah? Saya kan belum akekah nih. Nah, lebih baik korban. Kenapa? Karena korban itu cuman setahun sekali. Kan? Nanti mungkin kapan-kapan punya duit buat akekah. Itu pun kan karena kesunahannya bukan kita, tapi sunahnya orang tua kita. Ya, tuh. Gimana kalau yang udah meninggal dunia? Ya kan? Kalau yang sudah meninggal dunia, lebih baik bagi yang hidup aja. Saya korbanin buat bapak saya, nggak usah. Buat yang hidup aja, buat kita. Nah, jadi kita yang korban. Ntar pahalanya kita transfer. Habis disembelih, ya Allah, pahala korban saya berikan buat bapak saya. Itu. Jadi nggak usah buat orang tua langsung. Kenapa? Udah meninggal. Udah meninggal. Sama akekah juga begitu. Kalau udah akekah nggak usah. Kalau udah meninggal nggak usah diakekahkan. Ya kan? Lebih baik buat yang hidup aja. Ya kan? Buat yang hidup saja. Ya. Kenapa? Karena jatuhnya nanti sedekah. Jatuhnya kalau kita korbanin sekarang, kita korbanin nih buat orang tua kita, namanya nama kita. Nah, dapatnya 2. Ya kan? Kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Ya. Kalau udah meninggal kan terputus amal ibadahnya. Kecuali apa? Shadaqatin jariyah. Berarti kalau kita korbankan buat orang tua kita, sedangkan dia amalnya terputus. Jadi jatuhnya apa? Sedekah. Jatuhnya sedekah. Jadi kita sedekahkan buat orang tua. Gitu. Jadi lebih baik buat yang hidup aja. Ntar pahalanya kita kasih ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya sama dengan haji. Haji juga kan begitu. Dan orang tua yang sudah meninggal dunia kita hajiin kan. Buat yang hajiin orang yang sudah haji. Ya kan? Jadi yang berangkat siapa? Orang lain atau kita. Tapi ntar kita niatin pahalanya buat orang tua kita. Kan begitu. Ya kan? Nah, jadi nggak usah takut nggak nyampe. Ya, itu aja. Ya, itu jadi kalau momennya sekarang, kalau musimnya kurban, kita utamakan korban saja, gitu ya. Tuh, untuk akekah belakangan, dan itu pun bagi orang tua kalau akekah mah, ya kan. Nah, selanjutnya ya, wala tajibu illa bin nadri, kecuali dengan najar, ya. Wa yaqulu hadzal udhiyah, seperti ucapan ini adalah hewan kurbanku, itu bisa jadi wajib. Wa ja'altuha udhiyah, atau ini misalnya Pak Ustadz Asmat, ini kambing nih, gua pelihara dari kecil nih, ini buat korban gua nanti. Nah, itu jadi wajib. Dia beli kambing kecil nih kan, biasa beli kambing, dipeliharain sama dia. Ini kambing nih buat korban, nanti kalau udah gede buat korban gua nih. Nah, maka jatuh wajib. Ya kan? Makanya hati-hati ngomong. Ya hati, kecuali ngomongnya korban sunnah gua nanti nih, maka jatuhnya jadi sunnah. Ya. Jadi kalau wajib mah berarti dia tidak boleh makan sama sekali ya. Tuh. Wala yazi'u, dan tidak cukup. Nah, sekarang hewan yang dikorbankan apa aja? Ya, hewan yang dikorbankan adalah yang pertama, adalah yang paling utama al-ibilu, onta, wal baqaru, yaitu sapi, wal ganamu, dan kambing. 3 doang. Ya, yang lain tidak boleh. Ya, illal ibil, kecuali onta. Jadi onta boleh. Onta itu umurnya 5 tahun. Kalau onta itu yang boleh dikorbankan umurnya 5 tahun. Silakan Bang Mail habis gusuran, wah gue mau onta aja. Lo itu paling utama. Paling utama itu onta. Kenapa paling utama onta? Ya mahal. Dia umurnya 5 tahun. Silakan kebun binatang ono cari. Nyembelihnya onta. Jadi paling utama itu onta. Yang paling bagus
onta gitu ya. Ya kalau di Indonesia mah diomelin sama itu tukang binatang ya. Yang kedua yang paling bagus bakor, sapi ya. Sapi itu yang paling utama, yang nomor 2. Kalau sapi itu umurnya 2 tahun ya, 2. Maka yang beli korban, hewan korban, tanya umurnya, jangan beli gedenya doang. Bisa jadi sapinya bongsor ya, gede doang umurnya masih kecil, belum cukup, bahaya, nggak sah. Kalau nggak sah jatuhnya sedekah ya. Sedekah sama korban bagusan korban, jangan bagusan korban. Lebih utama korban daripada sedekah gitu. Makanya tanya dulu sama tukangnya, ini berapa tahun umurnya ya kan. Oh, nggak tahu, kalau nggak tahu jangan dibeli ya. Gimana sih jualan nggak tahu ya kan, begitu. Yang penting kan gede, bukan masalah gede, ada syaratnya, ada syaratnya. Kecil 2 tahun boleh ya kan. Jadi syarat utama itu harus usianya cukup ya, usianya cukup gitu ya. Jadi bakor, terus algonam, baru kambing. Kambing ada 2, ada domba, ada kambing biasa. Yang paling utama domba, baru kambing Jawa, kambing yang lainnya ya. Karena domba itu lebih gede ketimbang kambing yang lain kan. Nah, jadi yang pertama itu ingat, kalau ada onta, kalau ada sapi, kalau nggak ada baru kambing. Kambing pun yang utamakan adalah domba, baru kambing yang lain ya. Wa abdaluha, sekarang abdalnya ya, badanah yang gemuk ya. Mau onta, mau sapi, mau kambing, itu cari yang gemuk setelah usianya cukup ya kan. Jadi jangan gemuknya aja tuh. Jadi sapi yang gemuk, terus domba yang gemuk, summa doiatun ya. Setelah itu ya baru domba, summa ajlun, summa syirkun min badana, wasab unsiatin abdul min badana. 7 kambing buat seorang itu lebih baik daripada sapi. Nah, jadi kita korban nih, mau beli korban sendirian buat sapi. Oh, gue mau korban sendiri aja nih, mampu beli sapi aja buat gue dewek. Itu lebih utama beli kambing 7. Lebih utama kambing 7 daripada sapi 1. Kan? Sab'un siatin abdol. Di sini katakan 7 kambing yang gemuk lebih utama daripada sapi. Jangan bahkan abdolnya itu sapi buat 7 orang atau kambing 1 orang. Yang lebih utama adalah kambing 1 orang, tapi kambingnya domba ya kan. Coba kambing domba yang gemuk sekarang berapa duit? Kambing Garut bisa jadi 5 juta kan, 5 jutaan. Makanya lebih utama daripada sapi 7 orang. Sapi paling berapa? Paling 4 juta ya. 4 juta kali 7 28 ya. Sapi 28 udah gemuk. Tapi 5 juta kambing lebih gemuk sendiri. Makanya lebih utama ya. Jadi gue nggak mau ke sapi, ke kambing aja ya. Kambingnya yang gemuk, domba. Nah sekarang warnanya, wa abdaluha, sampai warnanya dijelasin di sini. Makanya panitia kudu jeli, mau nyari utama enggak nih. Setelah gemuk udah, usia udah, baydo, cari yang putih. Sapi maupun kambing, kalau onta enggak ada yang putih kali ya. Sapi cari yang putih warnanya. Kalau kita sapi kampung ya, ada kan sapi kampung tuh yang putih. Itu kambing juga yang putih, berarti domba kan. Kalau kambing Jawa ada yang putih? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang putih, semua sopro, kuning, kekuning-kuningan. Nah, sapi itu ada kekuningan tuh ya. Tuh. Jadi kalau yang abdul yang kedua, yang putih nggak ada nih, cari yang kekuning-kuningan. Sumal afro, terus yang putihnya butek.
dekil. Nah, ada kan sapi itu yang warnanya putih dekil, nah, itu ketiga urutannya. Ya, urutannya ketiga. Kalau yang putih bening nggak ada, yang kuning nggak ada, jadi polos ya. Kalau hitam kalau putih semua, nggak ada hitam-hitamnya, ya kan? Nah, sumal balko, nah baru nih belangnya putih, ya. Jadi putih, belangnya putih, ada putihnya, kayak sapi susu. Nah itu abdol yang ketiga itu. Setelah putih polos nggak ada, kekuningan polos nggak ada, butek nggak ada, baru yang berarti zebra no. Ya, sapi yang warnanya belang atau kambing yang warnanya belang tapi ada putihnya ya. Suma sauda baru yang hitam polos, baru hitam yang polos. Ada kan sapi yang hitam, ada nggak sapi polos itu. Terus yang hamro kalau nggak ada, baru yang kemerah-merahan. Sapi kemerah-merahan ada ya, ada bule itu. Jadi itu warna aja menentukan keabdolan, ya kan? Jadi jangan sembarangan beli gitu ya. Tuh. Apalagi kita sebagai panitia kan sekedar apa? Ngejalanin. Makanya hati-hati ya. Itu. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kita dititipin, udah salah, kita dititipin salah. Sapinya belum umur, ya kan? Warna, nah, itu. Tapi pahalanya besar, Pak Imam. Jangan Allah panitia lah salahin ntar. Oh iya. Kalau itu gue mundur dari panitia dah. Pahalanya besar, bantuin namanya kan. Ini mah kan udah gak korban, gak bantuin kan parah. Yang bisa nyalain mulu kan gitu. Ya kan? Ya. Wasurutuha wallahu alam. Besok syarat-syaratnya karena tinggal 5 menit lagi. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat. Karena kalau dihabisin sekarang, minggu depan nggak ngaji nih, udah ngaji habis ini. Udah habis berkorban, ya kan? Oh, sekarang acara keka, alhamdulillah. Ya kan? Ya, jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Ahad yang akan datang. Niatin ya kita mau ngaji lagi. Insya Allah selama kita nunggu itu dicatat sebagai apa? Menunggu datangnya pengajian. Dengan sama kayak tadi kita sekarang nih isya selesai, niatin saya mau sholat subuh, berarti kita selama ini menunggu datangnya subuh. Jadi kalau subuh datang udah subuh, nggak begitu. Kenapa? Niatnya tadi udah gue niat datang subuh. Sholat subuh selesai, niatin saya nunggu sholat zuhur. Jadi zuhur datang nggak berjangkit, cepet amat sih udah jauh dekat. Emang lagi ditungguin sama kita, ya kan? Kita niatin. Nah begitu juga kita ngaji selesai nih, kita niatin mau ngaji lagi biar besok kita udah dapat pahala, gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang baik, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada jadi solih dan soleha, khususnya buat Sahibul Bait Bapak Samsul Rijal yang pada malam hari ini acara akikah buat putranya ya, putrinya sekali dua, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleha, anak yang utakti kepada orang tua, dikasih jodoh yang soleh, keturunan yang banyak soleh dan soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sekedar pengumuman, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada jamaah telah membantu pembangunan Masjid Albaniyah, pembangunan kanopi. Alhamdulillah sudah selesai, tapi kita masih punya hutang ya. Oleh karena itu saya mengharapkan bantuannya yang ada rezeki ya, kurang lebih 25 juta lagi ya PT ya.
ya 25 juta lagi, ya itu masjid. Tapi juga kita punya PR, itu bawahnya kita kasih ubin apa kagak nih? Apa begitu baik? Diem baik. Kalau ngomong udah, apa gimana PR? Begitu dulu aja sampai hari raya Idul Adha selesai. Nanti kita lanjutin. Begitu jamaah? Setuju? Ya, udahlah. Kalau gitu berarti kita tunda dulu Mas Rawan. Kita lanjutin nanti setelah hari raya Idul Adha. Kita pikirin mau di granit, keramik, atau di ubin, atau begitu baik. Apa dicor aja, nggak bisa masuk ntar dicor sama kita. Lewat mana? Ya kan? Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan, tenaganya, pikirannya, hartanya, Allah ganti dengan berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.